Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Rizky Safitri dengan NIM 2024 1220043 dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Madinah. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan yang berjudul Perancangan Aplikasi Quizting App berbasis Android menggunakan metode waterfall. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Baik, di sini saya akan membahas Bab 1. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Pada bagian latar belakang, saya menjelaskan bahwa pengembangan teknologi, khususnya smartphone Android, telah memberikan banyak manfaat dalam dunia pendidikan saat ini. Proses belajar tidak lagi hanya dilakukan di dalam kelas, tapi juga dapat dilakukan melalui aplikasi pada smartphone. Salah satu bentuk pemanfaatannya adalah aplikasi kuis interaktif yang membuat proses belajar menjadi lebih menarik. Namun, pada kenyataannya proses evaluasi pembelajaran masih sering dilakukan secara manual menggunakan kertas. Cara tersebut membutuhkan waktu lebih lama, kurang efisien, dan hasil penilaiannya tidak dapat langsung diketahui oleh peserta didik. Oleh karena itu, saya merancang aplikasi Quizting App, yaitu aplikasi berbasis Android yang memungkinkan pengguna mengerjakan soal kapan saja, memperoleh nilai secara otomatis, dan belajar secara mandiri. Untuk membangun aplikasi tersebut, saya menggunakan metode waterfall karena metode ini memiliki tahapan yang sistematis sehingga proses pengembangan menjadi lebih struktur. Yang kedua yaitu identifikasi permasalahan. Permasalahan yang ditemukan yaitu proses evaluasi masih dilakukan secara manual. Peserta didik membutuhkan media belajar yang dapat diakses kapan saja. Belum tersedia aplikasi kuis sederhana yaitu mudah digunakan. Dibutuhkan metode pengembangan yang terstruktur agar aplikasi dapat dibuat sesuai kebutuhan pengguna. Yang ketiga yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam laporan ini terdiri dari 3 pernyataan, yaitu bagaimana merancang aplikasi Quizting App berbasis Android. Yang kedua, bagaimana menerapkan metode waterfall dalam pengembangannya. Dan yang ketiga, bagaimana merancang sistem menggunakan use-case diagram serta data flow diagram dalam DFD. Dan yang keempat yaitu tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang aplikasi Quizting App berbasis Android, menerapkan metode waterfall, membuat use-case diagram dan DFD, menghasilkan aplikasi yang dapat membantu pengguna mengerjakan kuis dengan lebih mudah serta memperoleh secara otomatis. Dan yang kelima yaitu manfaat. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 3. Pertama yaitu bagi pengguna. Aplikasi ini mempermudah latihan soal dan meningkatkan minat belajar. Yang kedua, bagi pengembang. Penelitian ini menambah pengalaman dalam mengembangkan aplikasi menggunakan Flutter dan metode waterfall. Yang ketiga yaitu universitas. Bagi universitas. Sedangkan bagi universitas, laporan ini dapat menjadi referensi untuk pengembangan aplikasi pembelajaran di
masa mendatang. Selanjutnya kita bahas di bab 2. Bab 2 ini membahas tentang pembahasan metode waterfall. Baik, metode waterfall ini merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara bertahap. Tetapi setiap tahap harus selesai terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Metode ini dipilih karena mudah dipahami, memiliki dokumentasi yang baik, dan cukup digunakan apabila kebutuhan sistem sudah jelas sejak awal. Selanjutnya yaitu tahapan waterfall. Tahapan pertama adalah analisis kebutuhan. Pada tahap ini saya menentukan kebutuhan aplikasi seperti pengguna dapat login, memilih kategori kuis, mengerjakan soal, memperoleh skor otomatis, dan menggunakan aplikasi dengan tampilan yang sederhana. Tahap kedua adalah perancangan sistem. Pada tahap ini dibuat perancangan tampilan aplikasi UCAS diagram, data flow diagram, serta alur navigasi aplikasi mulai dari splash screen, menu utama, kategori kuis, halaman soal, hingga halaman hasil. Tahap yang ketiga yaitu implementasi. Pada tahap implementasi, seluruh rancangan diwujudkan menjadi aplikasi pengguna Flutter dan bahasa pemrograman Druck. Fitur yang dibuat meliputi menu utama, kategori kuis, pengerjaan soal, perhitungan nilai otomatis, dan tampilan hasil. Tahapan yang keempat adalah pengujian. Pengujian ini dilakukan pengguna metode black box testing, yaitu penguji fungsi aplikasi tanpa melihat kode program. Pengujian dilakukan pada proses login, memilih kategori, menjawab soal, memilih hasil, dan mengulang kuis. Yang kelima, tahapan yang kelima yaitu pemeliharaan. Tahapan ini dilakukan setelah aplikasi selesai digunakan. Pemeliharaan meliputi perbaikan bug, menambahkan kategori soal, pembaruan tampilan, dan peningkatan performa aplikasi. Selanjutnya yaitu alasan memilih waterfall. Saya memilih waterfall karena prosesnya jelas, mudah diterapkan, mentasinya lengkap, memudahkan proses pengembangan, dan cocok untuk aplikasi kebutuhannya yang sudah ditentukan sejak awal. Selanjutnya kita ke bab 3. Bab 3 adalah perancangan sistem. UCAS diagram. UCAS diagram digunakan untuk menggambar hubungan antara pengguna dengan sistem. Pada aplikasi ini terdapat dua aktor. Yang pertama adalah user, yaitu pengguna aplikasi. User dapat dilakukan registrasi login, memilih kategori kuis, mengerjakan soal, melihat skor, melihat riwayat hasil pengubah profil, dan logout. Selanjutnya di aktor yang kedua. Aktor yang kedua ini adalah admin. Admin bertugas mengelola data pengguna, kategori kuis, soal, hasil kuis, serta melakukan logout. Dengan pembagian hak akses tersebut, keamanan data lebih terjaga dan pengelolaan aplikasi menjadi lebih efektif. Di sini ada di
DFD level 0. Di DFD level 0 di sini ada diagram, yaitu ada gambar diagram proses utama sistem terhadap dua entitas luar, yaitu user dan admin. User mengirim dua data registrasi login, pemilih kategori dan jawaban kuis. Sistem kemudian memproses data tersebut dan mengirim kembali informasi berupa soal, skor, serta riwayat hasil. Sementara itu, admin mengelola seluruh data melalui sistem dan semua data disimpan ke dalam database. Di sini ada gambar level 1. DFD level 1 ini menjelaskan proses yang lebih rinci. Pertama, pengguna melakukan registrasi atau login. Setelah berhasil masuk, pengguna memilih kategori kuis. Kemudian, sistem menampilkan soal sesuai kategori yang dipilih. Setelah semua soal dijawab, sistem menghitung nilai secara otomatis. Nilai tersebut kemudian ditampilkan kepada pengguna dan seluruh data disimpan ke database. Sehingga dapat digunakan kembali serta dikelola oleh admin. Kita ke bab 4. Bab 4 ini adalah penutup atau kesimpulan. Baik, kesimpulan dari laporan ini adalah metode waterfall dapat diterapkan dengan baik dalam pengembangan aplikasi kuis ThinkUp karena memiliki tahapan yang sistematis dan mudah diikuti. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pengguna belajar melalui kuis interaktif berbasis Android, memperoleh hasil secara otomatis dan meningkatkan minat belajar. Aplikasi masih dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur pembahasan jawaban, yaitu leaderboard, kategori soal yang lebih baik, serta penyimpanan data secara online. Demikian presentasi laporan saya mengenai perancangan aplikasi ThinkUp berbasis Android menggunakan metode waterfall. Terima kasih atas perhatiannya Ibu dosen dan teman-teman. Jika ada kekeliruan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video